Selamat pagi kepada para hadirin yang kami hormati. Selamat datang kepada kepala daerah dari 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Dan selamat bergabung kepada lebih dari 500.000 talenta digital di Zoom dari 34 provinsi dan 514 kabupaten kota yang sudah ada di belakang kita ini semuanya. Boleh dilihat? Wow. Hai semuanya, selamat pagi. Luar biasa, banyak banget Kak. Hebat sekali ya, luar biasa. Nah mungkin ada juga teman-teman yang bertanya-tanya, talenta digital tuh maksudnya apa? Nanti kita akan ngobrol soal itu ya. Betul banget, tapi juga pada pagi hari ini sangat istimewa sekali. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika. Selamat pagi Bapak. Dan berikutnya kami persilahkan hadirin untuk berdiri. Karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sana aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulangnya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara akan segera dimulai. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Pembangunan konektivitas digital dan talent digital telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program. Penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah, Satria, pembangunan menara BTS, program Digital Talent Scholarship, dan Gerakan Nasional Literasi Digital. Kita terus meningkatkan literasi digital untuk menyiapkan masyarakat, terutama generasi muda, agar menggunakan internet dengan baik, aman, bertanggung jawab, bebas dari misinformasi dan disinformasi, memerangi hoaks, berita bohong. Literasi digital yang baik akan mendorong pemanfaatan teknologi digital ke arah yang positif. Meningkatnya produktivitas, pembelajaran jarak jauh, mendorong kegiatan sosial, filantropi, penggalangan donasi untuk kemanusiaan, meningkatkan gerakan kepedulian, solidaritas, dan gotong royong. Makin cakap digital. 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 Indonesia maju. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Wow, acara yang luar biasa pagi hari ini. Betul banget. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika. Selamat pagi Bapak. Dan sebelum kita lebih lanjut nih Kak Indra ya di Iya. acara ini. Aku tuh mau nanya sesuatu dulu boleh? Boleh dong. Boleh ya. Hah. Aku sih tahu ini memang acaranya mengenai digital, literasi digital gitu. Betul. Tapi mohon maaf mungkin aku sama kayak pemirsa di rumah gitu ya. Ini tuh acaranya sebenarnya tujuannya apa sih Kak? Gini, kan sekarang ini semuanya tuh sudah serba digital. Iya. Kehidupan kita nggak bisa lepas dari digital, setuju? Iya, betul. Setuju dong. Nah, tujuan acara ini adalah untuk membangkitkan kesadaran dan pengetahuan kita semua nih sebagai masyarakat. Supaya lebih siap lagi menghadapi perubahan dan juga tantangan digital. Wow, jadi bisa dibilang digital itu nggak ada batas dan nggak ada batas ruang dan waktunya gitu ya Kak ya. Betul. Dan pas banget karena acara hari ini itu bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Wow, betul sekali. Bertepatan di hari ini juga adalah sebagai sebuah momentum terbesar dalam peluncuran program literasi digital nasional dengan tema Indonesia Makin Cakap Digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Ya. Jadi tentunya kalau teman-teman di rumah ingin tahu juga ya, program ini sekaligus sebagai tanda
dimulainya sesuatu yang sangat luar biasa. Keren kan? Iya dong, keren banget. Jadi mudah-mudahan dengan adanya program Indonesia Makin Cakap Digital ini, kita bisa menemani, mencerahkan, dan menjadikan masyarakat semakin cakap digital. Betul, dan gak hanya kita berdua nih yang gitu. punya harapan besar untuk cakap digital. Karena berikut ini pemirsa, kita akan melihat aspirasi dan juga harapan dari kebutuhan masyarakat Indonesia akan literasi digital. Ini dia. Hari ini saya menghadiri acara launching modul literasi digital. Mudah-mudahan ini bisa mengejar ketertinggalan hal-hal yang berkaitan dengan etika, dengan keamanan dan lain-lain. Jadi ya ini suatu hal yang kita tidak bisa hindari dan penting untuk kita pelajari. Semua orang sekarang harus melek digital atau istilahnya memiliki kompetensi digital. Oleh karena itu yang dilakukan oleh Kominfo, gerakan literasi digital itu perlu kita dukung untuk membuat masyarakat semua melek digital. Semakin banyaknya orang yang cakap digital ya, dia bisa beradaptasi dengan ekonomi sendiri yang semakin digital. Yang tadinya cuma mengandalkan cara-cara yang konvensional, sekarang sudah bisa mengikuti persaingan. Orang-orang kok bisa ya punya toko online misalnya, sederhana itu ya. Oh saya juga mau belajar bikin toko online gimana caranya. Kok orang-orang sudah bisa pembayarannya secara digital, oh saya juga pengen. Nah itu kan contoh-contoh sederhana untuk ekonomi. Saya rasa ini dimensinya cukup memberikan kontribusi di setiap bidang. Saya senang sekali karena topik ini sangat saya butuhkan. Apalagi di tengah pandemi saat ini, di tengah segala sesuatu dilakukan dengan digital, sehingga topik ini merupakan topik yang sangat menarik bagi saya secara pribadi. Pengalaman pertama yang benar-benar membuat aku terbuka dengan event-event seperti ini, dan banyak banget insight-insight baru yang kita dapetin, pembelajaran-pembelajaran yang mungkin kalian tidak dapatkan selama kuliah ataupun sekolah. Acara ini benar-benar seru banget dan ngasih banyak pengalaman. Saya juga bisa bertemu banyak orang-orang yang hebat, bahkan influencer-influencer yang tentunya memberikan banyak edukasi bermanfaat yang belum tentu kita dapetin di tempat lain. Melalui workshop ini saya mendapatkan banyak pengetahuan yang bermanfaat, diantaranya tentang menjaga data di internet, menjaga etika warga netizen, juga tentang digital parenting. Saya bersyukur sekali bisa belajar banyak hal, saya bersyukur bisa belajar untuk bisa mengenali podcast itu seperti apa, diajarkan juga cara mengedit produksinya, ternyata nggak sulit. Thank you so much Super Kreasi. Terima kasih juga untuk semua hostnya yang mengajarkan hal yang bermakna. Thank you. Sangat penting untuk bisa melek literasi digital, pelajari, maknai, renungkan, dan juga share pengalaman kita di dunia digital dengan orang-orang yang kita cintai, supaya kita lebih mendapatkan kebaikannya daripada keburukannya. Wow, jadi itu tadi tuh manfaat dan juga harapan dari masyarakat Indonesia tentang literasi digital. Jadi kita harus cakap digital, Gina. Wah, kalau itu nggak usah dibilang sama Kenapa? aku. Karena aku sudah cakap secara digital. Maksudnya? Loh, dengan adanya filter-filter aku menjadi cakap secara digital, Kak. Bukan itu, bukan Gimana cakap sih? fisiknya, Gina. Jadi? Bukan pakai filter terus nanti pori-porinya hilang. Maksudnya cakap digital. Jadi kita bisa menggunakan teknologi digital dengan baik. Oh, secara bijaksana. Nah. Jangan
tiba-tiba bikin akun Nggak bodong buat usah. komen-komen julid ke sebagai netizen gitu ya. Betul, apalagi melakukan penipuan, hoax dan lain-lain. Aduh jangan deh. Janganlah. Kita gunakan digital ini untuk sesuatu yang positif. Benar gitu. banget. Oh iya, kami juga ingin informasikan kepada penonton yang menyaksikan kita dari rumah bahwa acara ini diselenggarakan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah. Kita sudah menjaga jarak. Gak cuma itu aja, Ya. tapi seluruh pengisi acara, tamu undangan dan juga kru yang bertugas sudah melakukan swab antigen terlebih dahulu ya. Betul sekali. Sebentar deh, ini di belakang, wah talenta digital banyak banget dari seluruh Indonesia loh. Banyak dong Kak, ada 500.000 lebih loh. Hore, boleh kita berikan tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Hai semuanya, teman-teman dari seluruh Indonesia. Dan tapi ada yang sudah bergabung juga bersama kita di Zoom Kak. Oh, siapa tuh? Ada Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Bapak sehat ya Pak ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang bisa bertemu dengan Bapak. Dan kami persilahkan kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk bisa memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang saya hormati Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Joni Plate. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian serta Ibu dan Bapak tamu undangan yang berbahagia. Kita memasuki 1 tahun ini pandemi COVID-19. Tiba waktunya bagi kita semua untuk merefleksikan hal-hal yang perlu kita benahi dan tingkatkan sebagai bagian dari upaya kita untuk kembali pulih dan bangkit. Di sektor pendidikan, pandemi telah menyadarkan kita bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran merupakan hal yang tidak bisa lagi dihindari. Kita melihat dan mengalami sendiri bagaimana teknologi membantu kita memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan ketika pembelajaran tatap muka tidak mungkin dilakukan. Meskipun teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan pembelajaran tatap muka dan interaksi langsung dengan guru dan murid, kita kini semakin sadar bahwa pemanfaatan teknologi ini mampu mengakselerasi transformasi pendidikan dan mendorong lompatan-lompatan kemajuan, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah teknologi harus dimanfaatkan secara tepat sasaran dan cakap. Tepat sasaran berarti dapat secara langsung mengatasi tantangan yang ada dalam sistem pendidikan. Salah satunya adalah kualitas pembelajaran dan akses terhadap pendidikan berkualitas. Untuk pertama kalinya Kemendikbudristek mengembangkan platform pendidikan tingkat nasional yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan murid di seluruh Indonesia untuk saling berinteraksi, belajar, dan berbagi. Tantangan lain yang sampai hari ini masih sering terjadi menjadi kendala peningkatan mutu adalah tugas-tugas administratif yang besar sekali bebannya dan harus diselesaikan guru dan kepala sekolah. Dan sebagai konsekuensinya mereka tidak bisa memberikan pelayanan pendidikan yang memprioritaskan kebutuhan pelajar. Dalam hal ini teknologi perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas kerja-kerja administratif sehingga guru dan kepala sekolah bisa fokus perhatian dan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan pelajar, terutama dengan personalized learning untuk memastikan setiap anak berkembang sesuai minat dan kemampuannya. Hal kedua yang juga penting dalam pemanfaatan teknologi adalah kecakapan digital. Nah, kecakapan ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk menggunakan gawai, tetapi juga cerdas dan bijak dalam penggunaannya. Oleh karena itu diperlukan pendekatan-pendekatan yang strategis yang dapat meningkatkan literasi digital, khususnya bagi generasi muda yang biasanya belum memiliki benteng cukup kuat untuk menangkal pengaruh buruk dari teknologi. Kami menyambut baik modul literasi digital yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang mencakup 4 dasar literasi digital, antara lain keamanan digital, keterampilan digital, etika digital, dan budaya digital. 4 pilar utama tersebut akan mendorong terciptanya ekosistem pembelajaran berbasis teknologi yang menghasilkan talenta-talenta digital unggul di Indonesia. Ibu dan Bapak tamu undangan yang saya hormati,
113 tahun yang lalu, kelahiran Budi Utomo sebagai organisasi kebangsaan Indonesia yang pertama menjadi awal dari perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan. Saat ini kita perlu bersama-sama merefleksikan kembali makna dari kebangkitan nasional. Bangkit berarti keluar dari keterpurukan, bangkit berarti cakap dan tanggap dalam perkembangan teknologi, bangkit berarti belajar dengan bahagia dan merdeka. Salam kebangkitan nasional, salam merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Terima kasih Bapak Menteri. Dan benar juga ya Gina ya. Sekarang ini ngomongin masalah digital, berarti kan sekolah juga udah digital. Bener, terima kasih kepada digital juga karena akhirnya kayak anak-anak aku dengan kondisi pandemi seperti sekarang kan nggak mungkin tatap muka ke sekolah. Jadi sekolahnya dari rumah secara online gitu. Mau nanya nih, mohon maaf. Boleh. Kalau menggunakan teknologi digital, pinteran ibunya atau anaknya? Anaknya. Anaknya ya. Lama-lama nanti kalau udah balik tatap muka ke sekolah, anak aku yang nganterin aku yang sekolah lagi gitu. Tapi emang ya sekarang kita semua nih dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi digital karena balik lagi semua aspek kehidupan semuanya memang bisa terbantu dengan adanya teknologi digital. Betul banget, termasuk Kak Indra ya yang tadinya kurang cakep menjadi cakep digital ya sekarang ya. Iya dong, aduh aplikasi saya banyak loh Kak, jangan sedih ya. Tapi berikutnya kami juga mohon kepada Bapak Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika untuk berkenan memberikan laporan dan kata sambutan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kami persilahkan. Silakan kepada Bapak Johnny G. Plate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan sangat saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian atau yang mewakili. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim, Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala daerah, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia secara khusus hadir secara fisik di tempat ini di Gelora Bung Karno, Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Ali Masih. Terima kasih Pak sudah hadir secara fisik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah berkenan hadir secara digital dalam peluncuran program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden mengenai percepatan transformasi digital nasional, khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia digital. Program literasi digital adalah sebuah keharusan di tengah semakin intensifnya penggunaan internet oleh masyarakat, di mana saat ini terdapat setidaknya 196,7 juta warganet di Indonesia. Tugas kita bersama adalah memastikan setiap anak bangsa mampu mengoptimalkan kebermanfaatan internet, yang salah satunya ditandai dengan potensi digital ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mencapai sekitar 124 miliar dolar valuasi, 124 miliar dolar Amerika Serikat
pada tahun 2025 mendatang. Di saat bersamaan, literasi digital adalah sebuah keniscayaan untuk membentengi warganet dan dari dampak-dampak negatif internet. Bapak Presiden dan Bapak Ibu yang saya hormati, program literasi digital nasional ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo yang diinisiasi sejak tahun 2017. Kerja bersama ini telah mendapat penghargaan Siberkreasi, Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi telah mendapatkan penghargaan di tingkat internasional dengan penganugerahan World Summit on Information Society WSIS Prize Winner tahun 2020 yang merupakan penghargaan tertinggi untuk inisiatif teknologi informasi dan komunikasi di tingkat global dari International Telecommunication Union atau ITU, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Pada tahun 2021, program literasi digital nasional direncanakan untuk diadakan melalui setidaknya 20.000 pelatihan berdasarkan modul dan kurikulum yang menyasar 4 pilar literasi digital seperti tadi disampaikan oleh Pak Nadiem, yaitu digital ethics, digital society, digital skills, dan digital culture. Kedepan nantinya setiap tahunnya program ini akan menjangkau lebih dari 12,4 juta partisipan pelatihan di 514 kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia. Sasaran program yang melompat jauh lebih besar dari capaian sebelumnya menandakan keseriusan pemerintah dalam melakukan terobosan dan keseriusan pemerintah dalam melakukan akselerasi di bidang pengembangan sumber daya manusia digital. Dengan demikian kita bersama harapkan setidaknya terdapat 50 juta masyarakat Indonesia yang akan terliterasi secara digital sampai tahun 2024 mendatang. Dan diharapkan terus meningkat di periode pemerintahan berikutnya hingga mencapai 100 juta masyarakat. Selain program literasi digital, Kementerian Kominfo juga mencanangkan program Digital Talent Scholarship yang biasa dikenal dengan DTS atau DTS yang menyediakan 100.000 beasiswa per tahun guna mengasah keterampilan digital di tingkat menengah untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital seperti big data, artificial intelligence, machine learning, cloud computing, cyber security, dan pemanfaatan kemajuan teknologi digital lainnya. Pelaksanaan program ini bekerjasama dengan 93 universitas dan politeknik di 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan pengembangan keterampilan digital tingkat lanjutan dilakukan melalui program Digital Leadership Academy yang selalu disebut dengan DLA yang terbuka bagi 300 pemangku kebijakan sektor publik dan privat setiap tahunnya. Para peserta meliputi startup founders, kepala dinas Kominfo di seluruh Indonesia, provinsi maupun kabupaten kota, dan para pimpinan sektor di digital lainnya. Demi memastikan kebermanfaatan dan keberlanjutan program-program SDM digital, Kementerian Kominfo tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, kami tentu memohon dukungan dari Bapak Presiden, juga partisipasi aktif dari Bapak Ibu Menteri, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Ibu Menteri dan pimpinan kementerian lembaga lainnya, para gubernur, para bupati dan wali kota beserta jajaran untuk mensukseskan program ini.
Ini merupakan suatu program kolaborasi secara horizontal dan secara vertikal, pelibatan ekosistem secara menyeluruh di tingkat nasional kita. Tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih ya kepada Ibu Menteri Keuangan atas dukungan pembiayaan yang dibutuhkan untuk memastikan kesinambungan program literasi digital yang akan dilangsungkan secara atau melalui skema multi years atau tahun jamak ini. Khusus bagi saudara-saudariku seluruh masyarakat Indonesia, mari bersama-sama kita memanfaatkan dan mengikuti kelas literasi digital yang terbuka luas secara gratis di sepanjang tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya. Peluncuran program literasi digital nasional ini tentu selaras dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang tahun ini kita rayakan Hari Kebangkitan Nasional ke-113 yang juga jatuh pada hari ini 20 Mei tahun 2021. Kesatuan kita sebagai bangsa saat ini ditunjukkan dengan semangat dan optimisme. Saudara-saudaraku semua yang hadir melalui aplikasi Zoom ini, hari ini kita telah mencetak sejarah sebagai salah satu pertemuan daring, pertemuan dalam jaringan dengan peserta terbanyak, di mana setidaknya saya mendapat data terakhir 300 lebih dari 350.000 partisipan hadir secara virtual. Momentum ini adalah titik transformatif di mana partisipasi saudara-saudari semua tidak hanya menandai kebangkitan nasional, tetapi juga menunjukkan kebangkitan era baru, era digital nasional Indonesia. Kami mohon sekali lagi, kami mohon arahan sekaligus perkenan dari Bapak Presiden untuk meluncurkan secara resmi program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital untuk mewujudkan Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Iya. Terima kasih banyak Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika yang sudah menyampaikan kata sambutan. Betul dan sekali. Gina, betul ya bahwa ini luar biasa nih. Pemirsa juga bisa melihat bahwa secara daring yang terhubung sampai 500.000 Berarti talent banyak digital dari seluruh banget. Indonesia. Termasuk kita adalah talent digital juga nggak Nah, sih? jadi talenta digital ini adalah kita semua masyarakat Indonesia memang sudah cakap menggunakan teknologi digital, termasuk kamu, termasuk aku, termasuk Anda pemirsa di rumah. Wow, berarti ini Gitu. bisa dibilang ini hanya sebagian kecil aja, masih banyak di luar sana Betul. yang berperan sebagai talent digital ya. Dan saya bangga banget loh Gina. Kenapa Karena tuh? pertama kalinya nih digital yang nonton segini banyak. Biasanya kalau Instagram live paling cuma 10, itu pun keluarga ya. Sedih loh saya Bapak Ibu. Om Tante sama Bapak Ibu sendiri Iya, ya. ini seluruh Indonesia luar biasa. Tapi keren. semangatnya ini loh yang keren ya. Benar. Betul, dan kami juga ingin mengucapkan selamat bergabung untuk ada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, ada Wali Kota juga dari banyak daerah yang sudah terhubung di sini. Boleh kita berikan sambutan, tepuk tangan dan semangat yang luar biasa untuk semuanya. Ini adalah untuk kemajuan Indonesia, ya. Amin. Betul sekali. Dan selanjutnya kami mohon kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, untuk memberikan arahan dan pidatonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar.
konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, untuk pidato yang sudah disampaikan, dan sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kita akan segera meresmikan peluncuran program literasi digital nasional. Ya, maka dari itu kami mengundang kepada Bapak Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, kemudian kepada Bapak Samuel A. Pangerapan selaku Dirjen Aptika, Nicholas Saputra selaku Public Figure, dan Ibu Anita Wahid selaku Wakil Ketua Umum Siberkreasi untuk naik ke atas panggung. Bersama-sama akan kita saksikan sebuah momen yang begitu membanggakan, karena ini adalah komitmen kita bersama-sama untuk bisa menjadi pengguna teknologi yang bijak, ya, dan juga cakap digital untuk kemajuan kita bersama. Jadi di Hari Kebangkitan Nasional ini bangkit pula dunia digital Indonesia. Betul sekali. Kami persilahkan kepada Bapak Johnny G. Plate, Bapak Samuel A. Pangerapan, Nicholas Saputra, dan Anita Wahid untuk terlebih dahulu meletakkan tangan ke pad yang sudah disiapkan. Dan kami akan menghitung mundur. Semuanya sudah siap? Langsung saja. 3, 2, 1. Akses disetujui.
Dengan demikian program Literasi Digital Nasional telah diresmikan. Kita berikan sambutan yang paling meriah. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika untuk bisa meninjau booth simulasi kegiatan literasi digital yang berada di luar area acara. Silakan Bapak. Dan kami informasikan kegiatan literasi digital nasional ini akan terus berlanjut di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Kami juga mempersilahkan kepada kepala daerah dari 34 provinsi yang tergabung melalui Zoom pada hari ini untuk dapat memberikan arahan ke daerah pimpinannya masing-masing. Ya, jadi setahu saya nih Kak Indra, bahwa di luar yang sebentar lagi akan dikunjungi oleh Bapak Joni G. Plate, itu ada 4 pilar literasi digital di booth-nya itu, benar? Betul, ada digital skills, digital safety, digital ethics, dan juga digital culture. Jadi macam-macam, canggih-canggih banget loh Gina. Iya, ada benar. augmented reality, wow, virtual reality. Wow, keren kan? Ada kelas coding, ini penting sekali nih ya saat ini. Ini kalau nonton film Korea tuh kayak startup gitu ya, kayak benar. Gitu ya. Terus, ada apa juga tuh? nih kelas podcast. Saya sudah tergabung kalau di podcast, jangan lupa nanti dengerin ya. Oh, tetap promo ya. Anda sudah punya podcast, Bu? Udah dong. Hebat banget. Iya dong, kan cakap digital. Oh, betul iya juga. Dong. Dan di situ juga ada booth aplikasi siberkreasi dan juga mitra-mitra siberkreasi yang bisa dikunjungi dan dilihat seperti apa kecanggihannya ya. Iya, dan kita juga mau mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman pengisi booth dari Kominfo, Siberkreasi, WIR, kemudian juga Shinta VR dan juga Pabrik Suara Rakyat yang selama ini sudah melakukan kegiatan literasi digital bersama-sama bagi masyarakat. Nah, untuk masyarakat semua, saya juga ingin membagi pengalaman nih. Apa tuh Kak? Jadi ternyata banyak sekali ya diselenggarakan kelas-kelas yang bisa kita ikuti untuk meningkatkan kemampuan literasi digital kita loh Gina. Bener banget, bahkan malah di situasi seperti sekarang dalam kondisi pandemi di mana banyak keterbatasan, tapi di situ semakin banyak ruang untuk digital tuh berkembang. Setuju. Iya, karena banyak banget kayak kelas-kelas yang bisa diikuti dan kita hanya dari rumah saja. Nah, itu dia. Kelas-kelasnya juga sangat praktis sekali, bisa dipraktekkan dalam keseharian. Seperti teman-teman di sini juga mungkin ada ya yang udah ikutan kelasnya, ada kelas podcast, ada kelas public speaking. Betul, nah kalau kelas public speaking nanti juga bisa belajar sama Kak Indra Herlambang. Kalau kelas podcast jangan belajar sama saya. Kenapa sih kamu juga dong? Iya kan, saya juga masih kelas. belajar bagaimana cara membuat podcast yang baik gitu. Kita akan belajar bersama-sama ya. Dan saat ini kembali kami informasikan kepada pemirsa di rumah bahwa Bapak Joni G. Plate sedang melanjutkan tinjauan ya di booth literasi digital yang luar biasa. Ya, dan selamat bergabung kembali kepada para talenta digital dari 514 kabupaten kota. Sudah didengarkan ya dari tadi bagaimana arahan dari pimpinan daerahnya tentang dukungan terhadap program literasi digital nasional. Nah, makanya sekarang tuh sama-sama yuk kita sukseskan program Indonesia Makin Cakap Digital. Itu dia. Selanjutnya nih pemirsa dan teman-teman semua yang terhubung melalui virtual atau digital ya. Kita juga ingin ngobrol-ngobrol nih Gina. Oh, ada talk show? Ada talk show ya. Sama siapa kira-kira kita bakal ngobrol nanti nih? Banyak sekali yang akan kita bincangkan karena mungkin pemirsa sebagai pengguna teknologi digital selama ini juga masih banyak yang bingung. Sebenarnya emang perlu banget ya cakap digital? Nah, itu dia. Kan mungkin gampang. Selama ini tuh pikirnya kalau digital tuh hanya pikirannya sekedar sosial media. Ternyata tidak hanya sebatas itu. Digital itu kayak lingkupnya luas sekali. Semua hal dalam kehidupan kita itu saat ini terutama sudah menggunakan teknologi digital. Seperti Gina nih teman-teman. Wow, aku sebagai ibu contoh. Rumah tangga ya kan? Semua apa aja tuh yang terhubung dengan digital dalam kegiatan sehari-hari buat Gina? Sebagai ibu rumah tangga ya. Iya. Aku belanja kebutuhan sehari-hari, beli sayur, ikan, daging buat makan sehari-hari digital. Aku cukup leye-leye di kursi, tak tik tuk,
paket. Gitu sampai. Ini nih seperti kita juga ya teman-teman di rumah ya. Bener. Tapi bukan itu aja, karena banyak juga akhirnya masyarakat Indonesia yang memanfaatkan teknologi digital untuk bisa menghasilkan sesuatu dalam kehidupannya. Misalnya UMKM ya kan. Betul, seperti aku juga punya usaha kan. Oh, iya? Usaha hijab, usaha makanan, semua base-nya itu adalah digital gitu. Sebenarnya- Semudah itu tinggal membuat, kalau kayak aku, pengalaman aku punya usaha hijab, semudah tinggal bikin akun Instagram, lalu jualan kayak semacam di e-commerce, Iya, nggak iya, perlu punya iya. toko, jadi kayak semuanya bisa dikerjakan dari rumah. Wah, cakep Apalagi kalau ibu-ibu banget. bisa sambil ngurus anak, Nah, ya itu kan? dia tuh buat Apalagi ibu-ibu. sekarang ini Kak, kayak Apa tuh? contohnya misalnya di TikTok atau di YouTube, itu banyak kayak tutorial-tutorial cara apa, informasi-informasi baru gitu. Wah, itu sih seru banget dan Iya. pastinya yang kita inginkan nih untuk kita semua sebagai masyarakat Indonesia, kita bisa memanfaatkan teknologi digital dengan bijak ya. Cakap digital supaya nantinya kehidupan kita juga lebih baik ya Betul, kan. jadi nggak seperti tadi aku salah ya, nggak hanya cakap karena filter di digital gitu. Ternyata cakap ya, itu yang dimaksudkan. Iya. Baik, seperti janji kami tadi, kita juga akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber di sini yang mungkin bisa membuka dan menambah wawasan kita lagi ya tentang cakap digital ini. Nah, langsung aja nih kita masuk ke segmen talk show kita kali ini. Ya, kami akan persilahkan juga buat teman-teman yang terhubung secara virtual ya. Jika mungkin ada yang mau bertanya, boleh nanti ya kita coba ya untuk ngobrol-ngobrol ya. Karena memang ini yang akan kita undang, ini semuanya hebat-hebat. Hebat-hebat dan semuanya itu kayak ahli di bidang digital ya. Iya, dan kita saksikan bersama di sini ya buat teman-teman yang ada di rumah juga bahwa perkembangan teknologi digital di Indonesia ini juga nggak kalah dengan perkembangan Betul. dunia loh. Betul, ya. betul, Jadi betul. bisa dilihat di sini ada virtual reality ya kan. Kemudian ada juga kita lihat tadi augmented reality. Semua hal teknologi-teknologi tercanggih terbaru bisa loh kita nikmati di Indonesia. Betul, bahkan sekarang tuh kayak apa-apa nggak perlu kemana-mana, dari rumah aja. Sampai kadang-kadang tuh ya kalau ibu-ibu atau apa suka bilang main HP mulu gitu. Ternyata anak itu mungkin sedang mencari rezeki tapi lewat digital. Bisa. Atau sedang belajar tapi menggunakan teknologi Betul. digital gitu. Tapi memang benar juga sih Gina, terkadang Apa tuh? ada juga di antara kita yang mungkin ya remnya agak kurang nih. Jadi menggunakannya bukan untuk hal-hal yang bijak dan positif, tapi justru untuk yang negatif. Iya. Jangan sampai ya pemirsa ya. Betul, jangan akun-akunnya dipakai buat stalking mantan tuh jangan. Pengalaman pribadi banget Enggak sih. tuh kayaknya. Oke, kalau begitu langsung saja ya kami akan mengundang ke atas panggung untuk berbincang bersama dalam sesi talk show kita Bapak Samuel A. Pangerapan selaku Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian Profesor Eko Indrajit selaku praktisi sekaligus Rektor Universitas Pradita. Dan kemudian juga kami mengundang kepada Ibu Anita Wahid selaku Wakil Ketua Umum Siberkreasi. Iya. Dan juga Laura Aurelia Dinda selaku atlet para swimming peraih medali emas internasional, dan pastinya juga Nicholas Saputra. Iko beda sih nadanya pas Nicholas Saputra. Mas Nicholas Niko. Saputra bahagia banget. Gimana Oke, dong? sebelum kita ngobrol-ngobrol kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Selama mengikuti kegiatan literasi digital, kita terus mengembangkan konten-konten di medsos Sahabat Difabel Aceh untuk menyampaikan informasi terkait dengan isu disabilitas dan cerebral palsy khususnya. Saya ingin turut serta membangun narasi perdamaian agar remaja milenial tidak terjebak oleh perilaku-perilaku anarkis baik secara fisik maupun secara non-fisik yang terpengaruh terkait dengan informasi digital yang barangkali kurang bertanggung jawab. Kami mencoba untuk bisa mengkoneksikan
masyarakat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk menemukan komunitas yang seminat dan saling bekerja sama untuk kemajuan bersama. Ekonomi kita luar biasa di ranah UMKM. Kita punya 65 juta UMKM, kita butuh gotong royong untuk membangun UMKM untuk bisa online di media-media e-commerce. Harapan saya terhadap kegiatan literasi digital ini agar dilakukan secara terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia. Kami berharap dengan adanya literasi digital hari ini, masyarakat di Indonesia, terutama generasi muda hari ini, sudah bisa menjadi subjek aktif dalam pembangunan bangsa ini. Harapan saya terhadap kegiatan literasi digitalisasi ke depan tentu harus terus didorong dengan sumber daya dan juga resources yang lain supaya kegiatan literasi digitalisasi ini akan semakin efisien, semakin efektif dan juga semakin banyak menjangkau target audiens. Saya optimis literasi digital akan memberikan manfaat yang luar biasa pada masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya sudah ikut kelas literasi digital. Saya sudah ikut kelas literasi digital. Saya sudah ikut kelas literasi digital. Kita makin cakap digital. Makin cakap digital. Makin cakap digital. Makin cakap digital, Indonesia maju. Hari ini saya menghadiri acara launching modul literasi digital. Mudah-mudahan ini bisa mengejar ketertinggalan hal-hal yang berkaitan dengan etika, dengan keamanan dan lain-lain. Jadi ya ini suatu hal yang kita tidak bisa hindari dan penting untuk kita pelajari. Semua orang sekarang harus melek digital atau istilahnya memiliki kompetensi digital. Oleh karena itu yang dilakukan oleh Kominfo, gerakan literasi digital itu perlu kita dukung untuk membuat masyarakat semua melek digital. Semakin banyaknya orang yang cakap digital ya, dia bisa beradaptasi dengan ekonomi sendiri yang semakin digital. Yang tadinya cuma mengandalkan cara-cara yang konvensional, sekarang sudah bisa mengikuti persaingan. Orang-orang kok bisa ya punya toko online misalnya, sederhana itu ya. Oh saya juga mau belajar bikin toko online gimana caranya. Kok orang-orang sudah bisa pembayarannya secara digital, oh saya juga pengen. Nah itu kan contoh-contoh sederhana untuk ekonomi. Saya rasa ini dimensinya cukup memberikan kontribusi di setiap bidang. Saya senang sekali karena topik ini sangat saya butuhkan. Apalagi di tengah pandemi saat ini, di tengah segala sesuatu dilakukan dengan digital, sehingga topik ini merupakan topik yang sangat menarik bagi saya secara pribadi. Pengalaman pertama yang benar-benar membuat aku terbuka dengan event-event seperti ini, dan banyak banget insight-insight baru yang kita dapetin, pembelajaran-pembelajaran yang mungkin kalian tidak dapatkan selama kuliah ataupun sekolah. Acara ini benar-benar seru banget dan ngasih banyak pengalaman. Saya juga bisa bertemu banyak orang-orang hebat, bahkan influencer-influencer yang tentunya memberikan banyak edukasi bermanfaat yang belum tentu kita dapetin di tempat lain. Melalui workshop ini saya mendapatkan banyak pengetahuan yang bermanfaat, diantaranya tentang menjaga data di internet, menjaga etika warga netizen, juga tentang digital parenting. Saya bersyukur sekali bisa belajar banyak hal. Saya bersyukur bisa belajar untuk bisa mengenali podcast itu seperti apa. Diajarkan juga cara mengedit produksinya, ternyata nggak sulit. Thank you so much Super Kreasi. Terima kasih juga untuk semua hostnya yang mengajarkan hal yang bermakna. Thank you. Sangat penting untuk bisa melek literasi digital, pelajari, maknai, renungkan, dan juga share pengalaman kita di dunia digital dengan orang-orang yang kita cintai, supaya kita lebih mendapatkan kebaikannya daripada keburukan.
Nah, sekarang kita sudah bersiap-siap nih ya untuk ngobrol bersama dengan narasumber-narasumber kami di sini tentang Indonesia makin cakap digital. Tapi sebelumnya, Gina, kita juga harus sapa dong teman-teman kita, local champion yang ada di area acara. Hey semuanya. Wih, luar biasa. Nah, yang terhubung juga secara virtual, waduh, ada juga tuh beberapa. Oke, menyenangkan sekali ya. Kita lihat di sini semua orang yang memang semakin cakap digital hadir. Cakap digital. Ya kan? Nah, kita juga ingin menyapa. Ini sudah hadir bintang tamu kami di sini, Bapak Samuel A. Pangerapan. Selamat pagi Pak. Profesor Eko Indrajit, apa kabar Pak? Ya, Anita apa kabar? Anita Wahid sudah hadir di sini. Sehat ya. Dan juga ada Laura. Hai Kak Laura. Oke, kita udah siap nih untuk ngobrol-ngobrol di sini. Tapi sebelumnya kita ke Bapak Samuel dulu. Pak, ini sebenarnya acara pada pagi hari ini kan bicara soal cakap digital. Saya khawatirnya ada yang masih bertanya-tanya yang di rumah. Ini maksudnya apa sih dan kenapa kok harus banget kita sebagai masyarakat Indonesia cakap digital? Makasih Indra. Jadi kita ini memasukin era baru di mana realitas kita itu bukan saja ruang fisik tapi ruang digital. Karena kita mempunyai suatu realitas baru, kita harus menanamkan kesadaran baru dan juga pengetahuan baru dan skill baru untuk dapat memahami bagaimana beraktivitas di ruang digital yang menjadi bagian daripada realitas kita secara produktif, secara bijaksana, secara kreatif. Nah, inilah kita ajarkan di situ supaya kita dapat membangun kemampuan kita di ruang digital juga. Itu sebenarnya yang ingin kita unlock the potensi masyarakat Indonesia. Ruang digital itu luas banget. Kita itu bisa berpartisipasi, banyak banget yang bisa dilakukan. Nah, ini yang kita ingin buka dulu. Wawasannya dibuka, ternyata dulu kan kita nggak tahu, bisa jadi YouTuber, bisa jadi vlogger, bisa jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang tadinya tidak ada, jadi ada. Nah, inilah ingin kita bukakan wawasannya. Supaya mereka, ternyata saya juga bisa terlibat secara aktif dan produktif di ruang digital ini. Itu kira-kira. Tentunya dengan cara yang bijak juga ya Pak ya. Itu juga harus. Nah, bicara soal skill-skill tadi, Bapak bilang bahwa teknologi digital semakin maju. Kita mau nggak mau nih, masyarakat modern saat ini kita harus tahu, harus melek, harus memanfaatkan teknologi digital. Tapi kalau bicara soal skill, Prof Eko, skill-skill digital yang dibutuhkan tuh apa aja saat ini? Dari kita semua masyarakat Indonesia. Yang minimal dulu ya. Yang minimal, kan mereka rata-rata punya handphone tuh. Ya. Nah, dari handphone mereka bisa tahu caranya berkomunikasi, berkolaborasi, berinteraksi, transaksi. Wah, itu minimum tuh. Itu yang basic dulu basic. ya. Ada lagi yang basic. Dia bisa cari informasi. Ya, karena orang sekarang kan belajar pada dasarnya mencari informasi kan, mencari pengetahuan. Nah, kemudian ada lagi, dia bisa menggunakan aplikasi-aplikasi. Aplikasi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bekerja, untuk hidup, begitu. Nah, itu level bawah tuh. Level menengah, dia bisa menciptakan konten. Dia bisa membuat produk-produk artefak istilahnya digital, bisa bikin video, audio dan lain sebagainya. Nanti kalau udah jago, level paling atas. Apa tuh? Wah, ini yang banyak dibutuhkan oleh startup Indonesia. Kemampuan menggunakan yang namanya big data, artificial intelligence, virtual reality tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri. Nah, begitu Mas tahapannya. Nah, kalau kita tiga-tiganya bisa, udah cakap banget deh. Cakap banget, itu harus banget tuh ya kita lakukan. Ya, oke. Tapi setelah cakap, kita udah tahu, kita harus tahu juga bagaimana nih rambu-rambunya. Nanti kita akan bahas ya. Tapi sekarang sepertinya kita akan ke Nikta Gina dulu. Silakan Gina. Indonesia makin cakap digital. Terima kasih kepada kepala daerah dari 34 provinsi di Indonesia. Terima kasih pula kepada para hadirin yang turut hadir di Hybrid Event Jakarta dan juga di 33 kota lainnya. Serta terima kasih banyak untuk lebih dari 500.000 talenta digital Indonesia yang sudah tergabung di Zoom.
Mari bersama kita dukung Indonesia makin cakap digital. Saya Nikta Gina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Kemudian Prof tadi udah bilang juga ya bahwa kita tuh ada level-levelnya nih, tingkatannya, skillnya di dunia digital. Begitu udah jago kan harus bijak. Nah kita sekarang mau nanya sama Kak Anita nih sebagai Wakil Ketua Umum GNLD Siberkreasi Bidang Riset dan Kurikulum atau Mavindo ya. Bicara kecakapan digital tadi tuh Kak, ini kan memang seharusnya diiringi juga dengan kecakapan budayanya, etikanya gitu ya. Ini gimana caranya nih budaya dan etika ini bisa kita mengerti dan kita terapkan? Caranya gimana sih Kak Anita? Oke, balik dulu ke dasar ya. Kalau kita ngomongin skill seperti yang dijelasin sama Prof Eko tadi, itu ngomongin mengenai kemampuan, mengenai kapasitas, kapabilitas apa yang bisa dilakukan. Tapi digital culture sama digital ethic ngomongin mengenai siapa diri kita. Kita orang seperti apa, nilai-nilai apa yang kita pegang ketika kita menjalani kehidupan kita. Nah orang sering salah melihat, berpikir bahwa wilayah sosmed itu wilayah pribadi saya, suka-suka saya dong saya mau ngapain. Tapi lupa bahwa sebenarnya yang ngelihat tuh seluruh dunia. Jadi yang tadinya dianggap sebagai kayak diary gitu ya, curhat pribadi, akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Akhirnya ya semua hal yang tidak kita jaga itu menunjukkan segala macam seluk-beluk yang sangat buruk tentang diri kita diumbar jadinya. Nah itu sebabnya digital culture sama digital ethic mesti dipegang banget gitu. Supaya balik lagi mengingatkan, kamu pengen orang lain kenal kamu seperti apa sih? Oke, berarti kalau ditanya caranya ini kembali ke pribadi masing-masing dong ya Kak Nit ya. Maksudnya bisa dengan cara ya kita tempatkan aja posisi kita sebagai orang di masyarakat. Sama aja kan di dunia digital juga seperti itu. Kita ketemu orang kan ada ya tata krama, ada budaya, ada etika. Nggak mungkin kita langsung maki-maki misalnya atau kita langsung ngomong jelek, body shaming dan lain-lain kan. Iya, nah Mas Indra masalahnya gini. Orang suka berpikir bahwa sosial media itu adalah kesempatan untuk berbuat sesuatu yang berbeda dari apa yang sesungguhnya. Iya. Padahal sebenarnya sosial media dengan wilayah luring offline itu seharusnya norma sosial yang dipergunakan harus sama, harus selaras. Karena sosial media itu kalau kasarnya buat saya ya, itu kayak portfolionya kita. Kurikulum vitae-nya kita yang bisa dibuka oleh siapapun gitu ya. Jadi nanti orang yang mau mempekerjakan kita bisa ngecek dari situ. Kalau kita mau ikut kompetisi-kompetisi butuh support dari orang lain ngeceknya dari sosmed kita. Kalau kita mau berhubungan dengan komunitas ngeceknya lewat sosmed kita. Jadi kalau misalnya kita menyelaraskan antara norma di dalam dunia kita sehari-hari dengan sosial media, maka kita akan bicara mengenai semua nilai yang sebenarnya sudah diajarkan sama leluhur-leluhur kita turun-temurun gitu. Kayak sopan santun, terus kejujuran, menghormati perbedaan, itu semuanya akan kita bawa di dalam sosial media kita juga. Tuh, sebagai pengingat buat kita semua berarti. Kenapa tuh Pak Semi? Jadi tadi yang sudah katakan Mbak Anita, apa yang kita tulis itu bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Mungkin kita sudah nggak ada, tetap ada. Tahu nggak kita? Wah, tiba-tiba cucu kita, wah yang gua ini ternyata tukang julid ya. Kayak gitu, karena itu nggak bisa dihapus. Bapak Semi, kita hapus. Pak maaf ya Pak ya. Itu dia, pas bilang tukang julid lihatnya ke saya Pak. Saya langsung merasa di sini. Mohon maaf nih teman-teman ya. Tapi benar ya, bahwa nanti ini akan tetap ada untuk dilihat sama generasi-generasi yang akan datang. Benar, kan ini adalah kesempatan kita untuk, kalau dulu orang untuk menulis autobiografinya, dia tuh asalnya permainan orang. Kalau sekarang semua masyarakat boleh, kita mau ninggalin apa kepada generasi berikutnya? Silakan. Jadi bagaimana Anda ingin dikenang, itu akan terlihat dari catatan digital Anda. Bahkan kalau kita tidak bijak Pak Semi, Mbak Anita, itu jomblonya bisa lama loh. Tahu kenapa? Kenapa?
calon mertua akan browsing dulu mengenai Anda. Wah, arahnya ke sana. Lagi-lagi ya. Makanya Gina. Betul kan? Catatannya ada di situ. Iya benar. Jadi sekarang yang lagi ngutang di kantin sekolah bayar, gitu. Iya. Karena mungkin bukan kita yang akan bilang kita itu tidak baik, tetapi orang lain yang dirugikan yang akan cerita mengenai kita. Setuju. Nah, kita harus tanya ke Gina nih, Gina. Ya. Follow dan di follow mertua nggak di sosial media? Follow, langsung kok pertanyaannya menjebak. Follow dong, ya kan? Harus Karena aku ya. tuh prinsipnya adalah keterbukaan dan menampilkan sesuatu yang kalau bisa inspiratif dan positif, nggak hal-hal yang negatif gitu. Jadi siapapun yang melihat nggak masalah dan ya insya Allah tidak membuat membuat masalah untuk publik lah gitu. Nah itu dia, dan bicara soal inspiratif Kak Laura nih ya. Ini kan Gen Z ya berarti ya. Kita beda generasi Kak, mohon maaf ya. Tapi Kak Laura segen kok sama aku. Ih, sama Gen Z. ngaku-ngaku Gina. Kenapa sih? Iya, karena Gina beda loh. Ya nggak sih Bapak Ibu semuanya setuju nggak bahwa kalau generasinya Laura lahir-lahir udah ada internet, lahir-lahir udah ada gadget, ya nggak sih? Ada. Karena waktu lahir biasanya orang tua kita udah WA, telah lahir anak pertama. Bener gimana? Nah kita mau tanya nih, kalau Laura sendiri tadi kan Kak Gina bilang bahwa memang kita tuh harus memberikan konten yang inspiratif dan juga positif. Sebagai native ya istilahnya kan berarti digital native karena lahir di era digital. Kalau Laura selama ini menggunakan sosial media itu bagaimana sih? Kalau aku pakai sosial media karena kebetulan aku mahasiswa juga. Jadi untungnya sekarang Indonesia udah cukup maju ya secara digital. Jadi aku merasa sangat dimudahkan dengan adanya Zoom segala macam dan media sosial lainnya untuk aku kuliah gitu. Iya. Dan selain itu aku juga sebagai mahasiswa jurusan psikologi, aku sering banget nge-share tentang kesehatan mental gitu. Dan sebagai atlet juga mungkin aku dipandang sebagai motivator gitu. Iya. Dan aku senang karena dengan adanya webinar itu sangat memudahkan aku untuk menyebarkan ilmu, tips-tips tentang gimana sih cara kamu ngatasin depresi, gimana caranya kamu bangkit dari keterpurukan ke berbagai lapisan masyarakat. Karena kalau misalnya offline itu kan terbatas banget audiensnya. Sedangkan kalau misalnya kita online tuh banyak banget audiens yang biasanya mereka nggak punya kesempatan kalau buat nonton offline gitu. Ya benar, ibaratnya tuh kalau zaman sekarang tuh generasi swipe up. Jadi dengan swipe up aja bisa dapat segala informasi. Generasi swipe up. Tapi benar bahwa bisa menjangkau banyak orang. Seperti acara ini nih ya. Info aja nih untuk semua teman-teman bahwa acara hari ini mendapatkan rekor muri pertemuan daring peserta terbanyak. Luar biasa. Hai semuanya, Boleh Anda tepuk tangan semua buat kita semua. memecahkan rekor muri loh, luar biasa kan. Dan ini juga sudah kita lanjutkan di live streaming YouTube Kemenkominfo TV dan juga Siberkreasi. Teman-teman silakan jangan lupa untuk subscribe juga di situ ya. Iya. Nah tadi Laura ini tapi luar biasa loh. Teman-teman kalau mampir ke Instagramnya, maaf ya saya stalking sedikit. Itu ada link tree, langsung masuk apakah mau mengisi survei sebagai kebutuhan skripsi, betul? Betul. Ceritain dong, enak banget ya sekarang ya teknologi bisa buat pendidikan loh Pak Samuel. Gimana ceritanya tuh Laura? Jadi kalau zaman dulu masih offline gitu, kita kan sebagai mahasiswa mau cari partisipan skripsi itu harus nyebarin kuesioner lembar per lembar gitu. Sekarang udah ada media digital, udah share aja di story Instagram, di bio Instagram, Line, Twitter. Nah enaknya ada media digital tuh kayak gitu, kayak kita dimudahkan dalam segala kehidupan sehari-hari, kita dimudahkan banget gitu. Itu dia ya, hebat ya. Enak ya, kalau dulu saya bikin skripsi masih harus kesana kemari mencari alamat loh. Sekarang semudah tinggal buka Instagram kita doang udah bisa langsung suruh isi survei, oh my god. Bukan dong, waduh pakai joki ternyata ya. Tapi bener kata ini, dulu Kenapa? kita tuh harus baca semua. Pas sekarang kita mau cari yang mana, kita bisa
search dulu. Gitu. Iya. Karena dulu kan harus baca semuanya kan, Gin. Iya. Jadi harus cari baru kita stabiloin. Oh ini mana-mana yang benar. Yes. Sekarang kita bisa langsung cari ke tujuannya apa yang kita ingin dapatkan gitu. Setuju. Untung saya Gen Z ya. Ya, Laura bawa-bawa generasi, saya langsung sedih. Karena Prof Eko masih ingat nggak, internet tuh masuk ke Indonesia tahun berapa? 94, 93 atau? Bagaimana? Mulai ramenya tuh internet di Indonesia. Karena saya ingat tuh di masa 95 baru mulai tuh ada warnet gitu. Internet di Indonesia. Heeh. Saya aja 93 masih di Amerika tuh baru-baru. Baru-baru 95 juga masih belum. Jadi baru mulai 95. Iya kan, Kak Anita mulai banyak melakukan kegiatan di dunia digital tuh sejak kapan kalau Kak Anita? Kalau aku sebenarnya dunia digital udah agak cukup lama karena memang banyak kerja-kerja kampanye yang dilakukan lewat digital. Tapi untuk urusan literasi digital saya baru masuk di tahun 2015. Terutama sekali memang karena pada saat itu lagi panas-panasnya nih pasca pilpres dan penggunaan fitnah, hoax itu makin tinggi-tingginya, jadi akhirnya saya mulai fokus ke situ. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin soal digital ya, yang aku selalu bertanya-tanya adalah semakin kita cakap digital, semakin maksudnya kemampuan dan kemahiran kita di dunia digital itu semakin baik, pasti kayak crime-nya atau cybercrime itu kayak semakin besar gitu loh. Ya kan, ya nggak sih Bapak Ibu sekalian. Nah kira-kira apa sih yang harus kita waspadain gitu untuk menghadapi hal-hal yang negatif yang mungkin terjadi ke kita supaya kitanya juga aman dan orang-orang juga terlindungi gitu akun-akun digitalnya. Oke, mungkin saya mulai nanti Mas Eko akan nambahin. Jadi kalau saya dengan Mas Eko ini sekolah tentang internet. Kan kalau teman-teman kan langsung hidup langsung ada internet. Internet itu masuk ke Indonesia tahun awal 90-an, itu baru di perguruan tinggi. Komersialisasi internet di Indonesia itu tahun 96. Di mana itulah lahirnya Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Saya juga jadi belum ada kementerian belum ya? ada. Kementerian belum ada. Waktu itu. Jadi di Indonesia sendiri 96. Yang namanya online media itu pertama kali adalah kalau baru masih ingat ada Tempo. Baru ada itu pernah ini. By the way, jawab pertanyaan Gina ini memang harus kita memahami dulu cara kerja internet. Jadi kalau kita tahu cara kerja internet, kita tahu bagaimana berhati-hati. Yang namanya OTP password itu tidak pernah diminta sama orang. Kalau ada orang minta dong password lu lah, itu berarti dia nipu. Oh minta dong OTP-nya dikirim ke saya. OTP password itu diminta sama mesin. Mesinnya meminta, kita harus masukkan. Banyak sekali itu dilakukan, nanti Prof Eko bisa menjabarkan lebih jauh lagi. Keamanan-keamanan cyber ini karena kita tidak berperilaku higienis. Bukan karena orangnya yang nyuri ini canggih. Karena kita ceroboh. Namanya password gampang ditebak. Password sembarangan naruhnya. HP dipinjem-pinjemin ke teman. HP itu private. Kok kamu pinjemin kalau saya hanya butuh 10 detik. Kamu pinjemin ke saya tahu semua dan nggak bisa lari dari saya. Wah, berarti tak cloning langsung kemana-mana, saya tahu kamu kemana. Itu artinya kita harus hati-hati. Nah makanya juga harus menjaga keamanan data pribadi dan juga tadi password-password yang private ini, terutama yang buat transaksi. Silakan Mas. Benar ya Prof ya? Betul. Sekarang itu ada istilah baru. Dulu kan kita tahunya IQ gitu ya. Terus ada EQ. Terus ada SQ. Sekarang ada DQ. Digital quotient. Kecerdasan digital. Dia dikatakan cerdas kalau terampil, beretika, punya kultur, safety, security. Itu jadi yang namanya kecerdasan digital. Nah, jadi kita harus cerdas menggunakannya itu. Termasuk juga di dalam kecerdasan digital itu yang orang sering lupa adalah kesehatan mental kita akibat kita terlibat dalam dunia digital. Itu tadi Laura bilang tuh bahwa salah satu yang sering juga diposting adalah tentang kesehatan mental dan jiwa. Apalagi psikologi ya mengambil ilmunya saat ini. Emang sering menemui teman-teman yang seusia Laura mungkin mengalami satu dan lain hal yang berhubungan dengan emosi mereka atau psikologi mereka karena sosial media. Banyak banget sih, karena aku sering banget teman-temanku cerita. Mereka kesel, marah sama kejadian sehari-hari. Mereka cerita di sosial media, tentunya jejak digital nggak bisa dihapus. Itu stay selamanya gitu kan. Nah,
ada teman-temanku yang walaupun juga sudah jadi mahasiswa psikologi, mereka tetap melakukan itu. Padahal sebenarnya itu kan memberikan negativity ke orang-orang yang lihat, gitu. Nah, jadi kebanyakan nih teman-temanku psikologi itu punya solusi dengan bikin second account. Bikin second account Instagram, jadi yang ngelihat cuma teman-teman deketnya aja gitu. Oke, ini dia nih Kak Anita, bedanya kalau anak-anak yang Gen Z ya, mereka tuh kayak tahu trik-triknya gitu loh. Ya gini, kalau misalnya ngomongin soal negatif gitu ya, yang diumbar di sosial media, sebenarnya kita bukannya nggak boleh ngomongin hal yang negatif. Gitu. Iya. Bukannya harus positif terus, kan nggak ada ya, capek juga manusia nggak bisa Iya ada positif dong. terus. Kadang-kadang ada di dalam keseharian kita hal-hal negatif yang memang perlu dibahas dan dibantu dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya apa? Misalnya adalah kewargaan digital memudahkan kita untuk mengajukan keberatan ketika ada fasilitas jalan raya yang rusak misalnya. Itu kan bisa kita lakukan. Tetapi melakukannya tidak boleh dengan cara negatif. Gitu. Jadi isu yang negatif bisa kita angkat bersama-sama, tapi datangnya adalah karena ingin menjadikan itu menjadi positif. Bukan buat maki-maki Pak Camat, maki-maki Pemda gitu, bukan buat itu gitu, yang tapi biasa untuk terjadi melakukan ya. perubahan sehingga menjadi positif. Ya, yang dikatakan Mbak Laura tuh benar. Banyak orang yang sudah menyesal begitu ya, karena nggak bisa dihapus. Iya. Dulu ayah saya punya nasihat begini, kalau lagi seneng banget atau lagi sedih banget, jangan cepet-cepet posting. Itu biasanya emosinya melebihi rasionalnya. Wow. Lagi marah banget nih, benci sama orang, sebel, langsung dia posting. Iya. Nanti tiba-tiba nyesel, kenapa saya ngomong begitu? Iya, betul. Kenapa saya mengucapkan kata-kata itu, belakangan nyesel, udah nggak bisa dihapus. Betul. Itu namanya kearifan digital. Benar. Berarti intinya buat teman-teman semua juga nih ya, pengguna-pengguna digital, sosial media, jangan reaktif ya sebenarnya ya. Apapun yang kita lihat, termasuk juga misalnya ada berita-berita nih. Nah, Pak Samuel, kita ngomongin masalah berita dan penyebaran banyak deh ya. Kan terjadi tuh hoax dan lain-lain. Jangan reaktif karena kadang-kadang orang pengen jadi yang pertama gitu loh nyebarin satu berita. Ya kan, ke WhatsApp grup kemana-mana. Ternyata salah, malu sendiri akhirnya. Pak Samuel, gimana pandangannya tentang hal itu? Gini, jadi memang era baru ini kita harus mengedepankan rasionalitas. Jadi jangan reaktif. Kita yang nulis juga harus punya etika, tapi yang baca juga harus dengan kepala dingin. Kalau enggak itu langsung rame itu. Jadi kalau ya dibaca ya orang ngerasa, kan biasanya kalau ada digital nih. Rasan-rasanan kan juga sering. Arisan kita datang terakhir masih diomongin dulu tuh. Udah datang Bener. Itu biasa. Itu biasa. Nah, itu ya? harus dibiasakan bahwa pada saat saya ngomong kayak gini ada yang ngomongin saya itu biasa. Iya. Jadi yang hal itu jangan terlalu dimasukin hati. Yang buat yang baca, yang buat juga buat ya beretika dalam memposting tadi. Kok lagi marah jangan langsung dimarahin dulu, ngomong dulu lah di kamar, sempet teriak-teriak dulu baru nulis deh itu, paling udah keluar dulu emosinya supaya tidak menyesal kemudian hari. Karena di ruang digital itu kalau kita percaya sama ada malaikat pencatat baik dan buruk, itu ada beneran. Beneran tuh. AI itu bisa baca, kamu ngapain aja, nilai positif negatifnya berapa kita bisa baca. Oh iya. Algoritmanya ketahuan tuh semua ya. Lama-lama saya sekolah internet kalau kayak gini ya. Ada yang nanya kenapa sih orang langsung reaktif gitu ya? Itu kelemahannya komunikasi digital. Kalau saya komunikasi lewat tatap mata sama Mbak Anita ya, saya kan bisa melihat dari perubahan wajahnya. Ketika mulai sedih, saya ganti kata-kata saya. Nah, tetapi orang dalam komunikasi digital itu suka apa? Asumsi dan persepsi yang salah. Itu tuh. Itu gunanya emoticon kali ya Pak Gunanya ya? Salah ya? Supaya kayak, enggak ini konteksnya bercanda loh. Iya, emoticon. Lagi sedih, kasih emoticon sedih. Kasih emoticon marah. Gak usah ada kata-katanya, karena kata itu kan bukan ada pada artinya. Bagaimana kita mengungkapkannya, arti katanya tuh di situ kan. Iya, betul. Iya, tapi jangankan emoticon, salah posting aja kita delete ditanya, kenapa di delete? Kena denda. Betul sekali. Iya. Aku pernah juga mengalami seperti itu. Tapi kalau begitu udah ke terlanjuran, unfriend.
Unfollow langsung ya. Ini kalau ngomongin tentang apa namanya ya, kita gampang banget, sangat terpengaruh dengan apapun yang ada yang kita baca di sosmed, mudah banget langsung bereaksi. Memang mau nggak mau kita mesti ngelihat gitu bahwa di dalam segala macam ancaman yang ada saat ini di dunia digital, salah satunya ada yang namanya information operation gitu ya. Sengaja ada operasi yang menyebabkan informasi diutak-atik sedemikian rupa supaya kita emosi. Jadi tujuannya memang supaya kita emosi. Kita jadi curiga sama kelompok tertentu, kita jadi nggak percaya, kita jadi nggak suka, kita jadi marah, benci. Nah kalau udah benci, akibatnya kita jadi gampang banget ikutan ngelontarin ujaran kebencian. Terus maki-maki, cyberbullying kepada orang yang kita nggak sepaham dan seterusnya. Akhirnya kita justru jadi bagian dari ekosistem yang rusak itu gitu ya. Nah makanya emang sangat penting digital quotient ini untuk bicara mengenai tahan diri. Karena bekerjanya information operation itu emang membuat kita, memancing kita supaya marah loh. Jadi kita jangan mau dipancing. Kitanya yang sadar betul bahwa oh ini berusaha nih membuat saya marah. Kalau gitu sayanya yang mesti nahan gitu. Nah kalau ngomong-ngomong soal pancing memancing tadi, bahwa memang ada yang kayak tanda kutipnya tugasnya adalah memancing amarah atau emosi kita sehingga kita berbuat negatif di sosial media. Kalau Laura sendiri pernah mengalami hal seperti itu nggak sih? Maksudnya mengalami bullying dari sosial media, terus gimana cara meresponnya? Cukup sering sih, tapi mungkin karena aku mahasiswa psikologi balik lagi. Bagi aku tuh mempelajari psikologi sangat membantu aku dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dengan kita memahami bahwa setiap orang pasti punya pendapat mereka masing-masing. Dan kita nggak bisa maksain pendapat kita ke otak mereka. Segimanapun kita berusaha, ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Sikap mereka, cara berpikir mereka itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita meresponnya, gitu. Nah jadi balik lagi, gimana caranya supaya kita beretika di sosial media? Menurut aku, ya kamu memberikan konten-konten yang membangun. Jadi misalnya kamu mengeluh nggak apa-apa, mengeluh. Kamu membahas suatu masalah nggak apa-apa. Tapi berikanlah solusi yang membangun, berikanlah pendapat yang masuk akal, jangan cuma marah aja gitu. Bagus. Benar ya Prof? Jadi kalau ada orang marah-marah ke saya panjang-panjang gitu, saya jawabnya sederhana. Apa tuh? Oke. Selesai langsung. Langsung nggak bisa jawab lagi, jawab oke udah selesai. Iya benar juga. Oke, ini satu pertanyaan terakhir untuk semua narasumber kita nih, termasuk buat Gina juga. Oh aku kena juga? Iya karena kan kamu juga kayaknya salah satu yang begitu cakap digital. Jadi teman-teman, ini Gina berbisnis di sosial media juga, punya podcast, sering bikin konten juga Prof. Jadi luar biasa ini cakap digital banget. Terima kasih loh promosinya. Cakap YouTuber juga. Talent digital Prof. Wow, luar biasa. Nah, kita ingin harapan dari masing-masing narasumber kita. Harapan ke depannya untuk kita semua sebagai masyarakat Indonesia terkait dengan cakap digital ini. Ya, dimulai dengan dari Laura dulu boleh ya? Gimana Laura? Terutama untuk anak-anak muda nih kalau Laura ya. Oke, harapanku semoga anak-anak yang seumuran aku lebih beretika, lebih berbudaya dalam sosial media. Jadi nggak cuma berantem aja, tapi kita juga bisa berkarya di sosial media. Dan mungkin buat anak-anak yang SMP, SMA yang baru belajar tentang media sosial, digital, semoga kalian tetap semangat. Karena aku tahu pertama kali belajar teknologi itu susah banget, susahnya minta ampun untuk memahami itu. Jadi aku berharap kalian sabar dan tetap semangat supaya kalian bisa berkarya dengan lebih inovatif di masa depan gitu. Berikutnya Kak Anita silakan. Harapannya apa kalau dari Kak Anita? Ya. Oke. Kalau aku berharap satu hal yang ini, aku berharap semua pengguna teknologi digital di Indonesia sadar bahwa kita bebas ngapain aja di sosial media, di platform apapun. Kita bebas ngomong apa aja. Tapi kita tidak bebas dari konsekuensi atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi mohon ingat terus bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Mau kecil, besar, ada konsekuensinya. Konsekuensi terkecil adalah untuk diri pribadi.
portfolio kita jadi kelihatan sama orang lain. Yeah. Nanti mungkin pekerjaan kita di masa depan terhambat. Calon orang yang mau mempekerjakan kita mikir, oh ini orang kok potensi konfliknya banyak, oh ini orang kok kayaknya ngajak berantem terus ke orang lain dan seterusnya, sehingga kita nggak jadi dapat pekerjaan. Tapi mungkin juga kita mesti sadar bahwa yang kita taruh di sosial media walaupun hanya sekedar satu kalimat negatif, itu sebenarnya punya daya ungkit yang sangat besar untuk menciptakan kultur yang sama di masyarakat kita. Jadi saya harapannya adalah user sosial media di Indonesia itu jauh lebih banyak yang menggunakan sosial media justru untuk menciptakan kultur yang saling hormat, yang saling jaga, saling berkreasi bareng-bareng, saling support, dan berusaha untuk bikin masyarakat kita utuh, masyarakat kita tetap bersatu. Amin, terima kasih banyak. Prof Eko gimana? Dalam dunia literatur, pustaka, itu ada dua orang yang bilang aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Oke. Pertama adalah Khairil Anwar dengan sajaknya. Iya. Yang kedua siapa? Jikustik. Salah, Dracula. Dia pengen hidup 1000 tahun. Nah, saya ingin kasih pesan. Iya. Jika teman-teman semua ingin hidup 1000 tahun lagi, ingin dikenal dan dikenang dengan segala kebaikannya, berkaryalah dengan menggunakan digital, postinglah hal-hal yang baik dengan menggunakan digital, maka Anda akan dikenal dan dikenang sebagai orang yang hebat, hidup 1000 tahun lagi, dibanggakan anak cucu cicit-cicitnya nanti. Terima kasih. Terima kasih Prof. Luar biasa. Dari Kak Gina nih sekarang nih, gimana Kak Gina? Aku bingung ya, udah disampaikan sama Prof, sama Ibu Anita, sama... Terutama buat teman-teman yang belum UMKM, mungkin belum memanfaatkan teknologi digital, karena kan kamu mewakili. Iya bisa juga ya, bahwa apa ya, menurut aku, ini aku boleh runut ke belakang dulu gak sih? Boleh jadi dong. panjang nih. Jadi harapan-harapan aku, mungkin aku sudah melewati beberapa generasi. Aduh tua banget. Jadi dari zaman dulu, seumuran Prof. Aku sudah melewati beberapa generasi dari masa menggunakan telepon umum. Terus dulu sempat berharap kayak coba ada telepon yang bisa dibawa-bawa ya. Tiba-tiba ada generasi handphone. Udah ada handphone, terus kayak berpikir coba kalau misalnya kita bisa ngobrol ya sama orangnya secara tatap muka. Tiba-tiba ada yang namanya teknologi video call. Iya, benar. Ya kan, sampai akhirnya ada teknologi Zoom yang nggak cuman ketemu satu tatap muka gitu doang, 2 mata doang ya. Tapi 4 mata doang, tapi akhirnya bisa kayak ribuan orang bisa saling melihat. Jadi aku cuman berharap sosial media ini digital ini kedepannya semakin sukses, maksudnya semakin canggih, bisa memberikan banyak kemudahan bagi orang-orang. Bahkan dari dunia digital ini kita tuh bisa, kalau kita pinter atau cakap digital, kita bisa mengais banyak rezeki dari dunia digital ini. Seperti aku bisa membangun usaha semudah tinggal bikin akun Instagram, ya kan, nggak perlu tuh kayak registrasi di toko, bikin toko apa segala macam gitu. Jadi ya buat aku yang penting selama kitanya memanfaatkan secara positif, insya Allah dunia digital tuh memudahkan sekali semuanya. Amin. Tergantung kitanya berarti ya. Iya, kayaknya harus jadi narasumber ya. Malah ya. Jangan Pak, saya ngomongnya belepotan. Dia merangkap hari ini emang double job. Iya. Nah sekarang Pak Samuel nih. Oke, kalau saya harapannya ini kita kan memasukkan era baru. Era baru kita harus mempersiapkan diri kita. Yang namanya ruang digital itu tidak ada batasnya. Karena setiap orang yang masuk ke ruang digital, dia membawa ruang baru. Iya. Kan ada memorinya, ada prosesornya. Ternyambung lagi ke internet banyak. Jadi tidak ada batasnya. Nah di lautan yang luas ini kita mau ambil apa? Bagaimana? Apa dan bagaimananya? Untuk itu kita perlu menyiapkan diri kita. Skillnya harus kita siapkan. Kita harus mengetahui. Habis itu kita juga harus tahu untuk jati diri kita, budaya kita. Kita kan bingung sekarang ini di Indonesia. Kalau orang luar belum ada di internet, Indonesia, oh Indonesia, Bali ini dan budayanya sangat ramah sekali. Sekarang kan kita tiba-tiba mendapatkan urutan salah satu tertinggi yang tidak beretika. Seolah-olah kita kehilangan jati diri, makanya kita harus menanamkan juga kembali, mengingat kembali bahwa pentingnya budaya itu.
etika itu dalam kehidupan diperlukan. Nggak mungkin nggak ada etika. Kalau nggak ada etika, orang tuh sudah pasti berantem, bunuh-bunuhan segala macam. Makanya perlu ada etika. Untuk itu kita harapkan masyarakat dengan program ini berpartisipasi juga tahu yang namanya bagaimana beraktivitas secara aman di ruang digital. Ini yang kita harapkan. Ikutilah kelas-kelas ini gratis dan ikuti follow aja di kita punya sosmed. Itu di mana aja sih acaranya? Karena ada acaranya belasan ribu acara di sepanjang tahun ini. Betul. Itu sih harapan saya. Iya, terima kasih banyak Pak Samuel. Ini saya mau informasikan buat teman-teman. Jadi caranya gampang banget, tinggal follow aja sosial media Kementerian Kominfo dan juga Siberkreasi, atau download aja aplikasi Siberkreasi, bisa juga di website event.literasidigital.id. Di situ banyak sekali kelasnya. Tadi kita udah bahas ya Gina ya, dari mulai kelas podcast, nanti ada juga kelas public speakingnya juga ada, kelas komunikasi, sosial media. Iya, saya salah satu yang memberi kelas juga untuk public speaking ke Anita. Jadi menyenangkan sekali, seru banget. Dan satu hal ya, bahwa ini ternyata pemerintah kita ini luar biasa sekali loh. Sudah memberikan begitu banyak sarana untuk kita bisa meningkatkan kemampuan kita ketika berhubungan dengan dunia digital. Semua sudah tersedia, tinggal kitanya yang memanfaatkannya dengan baik. Jadi teman-teman semua dari seluruh Indonesia, yuk ikutan kelas-kelasnya, ya, tambah ilmu lagi, tambah pengalaman lagi supaya Indonesia makin cakap digital. Baik, dengan demikian berakhir rangkaian acara peluncuran program Literasi Digital Nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah dari 34 provinsi di Indonesia. Terima kasih kepada hadirin yang turut hadir di hybrid event Jakarta maupun di 33 kota lainnya. Dan terima kasih juga kepada lebih dari 500.000 talenta digital Indonesia yang sudah tergabung di Zoom. Terima kasih banyak. Mari bersama kita dukung Indonesia Makin Cakap Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. One of 48 million people in Asia suffering from depression, and they all have something in common. The stigma against mental health issues often prevents them from getting the help they really need. That's why we started Relief, a website and Android app that helps people who suffer from work burnout, depression, addiction, and mental health issues. Saya Nuraida dari Aceh Besar. Awalnya kita adalah perkumpulan keluarga yang memiliki anak disabilitas yang berdomisili di Aceh Besar. Kemudian kami memutuskan membentuk Yayasan Sahabat Difabel Aceh. Halo, saya Agung Weda, saya dari Buleleng, Bali, Indonesia. Saya adalah petani muda keren. Kami membentuk Integrated Value Chain Farming dari hulu sampai hilir seluruh Bali. Kita mengembangkan 3 buah aplikasi. Yang pertama, Farmer Apps, yang kedua Bospress, ketiga Nabung Tani. Halo, saya Muhammad Latif Faida, pegiat literasi digital asal Kota Bandung. Sejak tahun 2015, bersama-sama relawan TIK, saya mengawal masyarakat untuk melek digital melalui berbagai kegiatan edukasi dan pelatihan. Saat ini, saya mendirikan Pintu Bahasa sebagai ruang pengetahuan bahasa dan sastra untuk mengampanyekan keterampilan berbahasa melalui pemanfaatan digital. Saya Sally Fabrilia Mayora. Saat ini saya sebagai founder dari Forum Informasi Remaja Kota Batam dan juga aplikasi Lingkar Tangan. Merupakan kepanjang tangan pemerintah dalam penyampaian aspirasi remaja dan juga kegiatan positif yang dilakukan oleh generasi muda di Kota Batam. Nama saya Rian Octavianto Sain, asal dari Kota Gorontalo. Kami mempunyai beberapa program literasi digital seperti Gorontalo Digital Day dan juga Ngabuburit yang kami selenggarakan di setiap bulan Ramadan. Nama saya Ketut Tiga Distera, saya dari DKI Jakarta, saya adalah co-founder dari Kobisa. Kobisa adalah media edukasi dan sains terbesar di Indonesia. Kami intinya bikin konten-konten edukasi dan sains yang isinya itu mendidik, tapi kita bawainnya secara ringan dan menghibur. Saya Adi Darmawan, dari Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Awal tahun 2017, kami coba perkenalkan QR Code sebagai sarana untuk menyampaikan informasi jenis-jenis pohon yang khususnya anak-anak sekolah dan wisatawan yang datang. Kemudian setelah 6 bulan, sistem untuk pengenalan jenis pohon kami rubah dalam bentuk teknologi AR Holo Interactive Tool, aplikasi Kepo atau Kenali Pohon Pramun,
yang bersifat offline. Untuk mempermudah penyampaian informasi daya tarik wisata ke wisatawan, kami buat aplikasi Pramun Hill Virtual Guide. Guide virtual yang akan memberikan informasi kepada wisatawan. Halo, saya Eko Prasetya dari Korurio Indonesia, perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Dimulai pada tahun 2018, kami bersama komunitas relawan TIK Indonesia membangun sebuah platform digital sebagai wadah untuk memberikan kemudahan bagi para UMKM yang berada di desa untuk bisa go online. Nama saya Benri Kotanu, saya berasal dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu anggota dari komunitas film Kupang dari tahun 2019 hingga saat ini. Saya sudah banyak terlibat dalam produksi, baik produksi film maupun produksi audiovisual lainnya. Sumatera Barat, provinsi yang kaya akan destinasi wisata dan budaya. Info Sumbar hadir menjadi jembatan komunikasi demi memberikan informasi termutakhir sejak tahun 2010. Info Sumbar hadir mengusung konsep jurnalisme warga dengan tetap menjunjung prinsip jurnalisme demi menyajikan informasi terbaru, tercepat, dan terpercaya bagi ratusan ribu pengikut di berbagai platform media sosial. Perkenalkan, saya Beta Centauri dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di tahun 2017, saya dan kawan-kawan membentuk sebuah komunitas yaitu Teknopreneur.tky, yaitu komunitas teknopreneur Palangkaraya untuk merangkul anak muda di Kalimantan Tengah open-minded terhadap perkembangan teknologi. Perkenalkan, nama saya Andrika Permana, saya dari relawan Provinsi Sumatera Selatan, berdomisili di Kota Palembang. Baik, saya adalah salah seorang pegiat literasi digital, di mana saya selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada sekolah yang bukan seperti daerah Provinsi Sumatera Selatan. Saya Angeliki Hadiansyah dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Di sini kami mengembangkan Bono Mentor, yaitu platform digital yang memberikan layanan mentoring on demand untuk siswa-siswa ataupun siapa saja yang ingin belajar atau meningkatkan kapasitasnya bersama dengan mentor-mentor yang kompeten. Saya Rizky Ramadan, founder Bujang Kurir yang berasal dari Kota Pontianak. Layanan Bujang Kurir mengedepankan konsep personal delivery dengan berkolaborasi dengan ratusan UMKM, industri rumahan, maupun partner-partner strategis lainnya di Kota Pontianak dan sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safri Salamina, biasa disapa Adil, asal dari Kota Ambon. Keseharian beraktivitas sebagai relawan TIK wilayah Provinsi Maluku. Selain sebagai relawan TIK, saya juga aktif sebagai Ketua Tim Periksa Fakta Mafindo Maluku. Ini adalah kegiatan edukasi literasi digital kepada komunitas, tenaga didik, siswa, dan masyarakat beberapa tahun terakhir ini. Halo, saya Hilmi. Teman-teman sekalian, di era digital hari ini, kita harus membiasakan diri dengan yang namanya teknologi. Nah, disitulah Tangsel Kreatif hadir untuk menemani teman-teman muda di Kota Tangerang Selatan. Apa yang kami lakukan? Kami melakukan banyak sosialisasi dan promosi tentang program-program komunitas yang ada di kota ini. Halo, saya Farid Sunarto dari Solo, Jawa Tengah. Saya Ketua Solo Bersimfoni, sebuah NGO yang mengkampanyekan toleransi dan perdamaian di kalangan remaja milenial dengan menggunakan Solo Local Culture Values. Baik, kepada Bapak Ibu, para tamu undangan, hadirin yang berbahagia, terima kasih banyak kami ucapkan sudah berkenan untuk ikut acara pada pagi hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Anda semua dan juga untuk seluruh penyelenggara.